Halo, perkenalkan nama saya Syifa Trianggraini. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pelita Harapan. Saat ini saya akan membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah ekonomi makro dengan dosen Ibu Apriani. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Nah, biasanya ini untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi ini, eh, suatu negara akan membandingkan produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Nah, lalu untuk pertumbuhan ekonomi sendiri ini, kita juga bisa memakai rumus yaitu produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto ini merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Nah, saat ini saya akan mempresentasikan tentang teori-teori yang ada di pertumbuhan ekonomi. Di antaranya ini ada 3 teori, yaitu teori klasik, neoklasik, dan modern. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi klasik, di mana dalam teori klasik ini, menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Nah, untuk contohnya nih, biasanya seperti pada presentasi ini, terdapat negara Inggris yang punya sedikit penduduk. Lalu ada negara Jerman yang punya banyak penduduk. Nah, untuk kebutuhan hidup masyarakat di negara Inggris ini lebih sedikit, sehingga tidak menciptakan permintaan barang atau jasa yang banyak, dan juga tidak banyak beragam di bagian pasarnya. Hal ini dikarenakan disebabkan karena pekerjaan penduduk di negara Inggris ini hanya seputar kebutuhan dasar. Beda dengan negara Jerman yang mempunyai penduduk jumlah jauh lebih banyak, untuk kebutuhan penduduknya ini lebih banyak menciptakan permintaan barang atau jasa yang lebih banyak dan beragam juga. Hal ini juga tentunya didorong dari adanya verifikasi dan spesialisasi peran, di mana sehingga semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya dari negara Jerman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, di mana ekonomi neoklasik ini menurut Harold dan Domar ini perlu adanya pembentukan modal ataupun investasi, di mana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang steady growth, di mana semakin banyak modal maka produksi barang dan jasa juga makin banyak. Jadi dari hasil teori ini juga banyak syarat agar perekonomian dalam negara tersebut dapat berkembang secara jangka panjang atau steady growth. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi modern, di mana ini disebutkan menurut Kuznets, kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya, di mana pada kenaikan kapasitas itu dimungkinkan oleh adanya kemajuan teknologi, lalu juga ada kelembagaan, ideologis, dan masih banyak lagi, di mana dari kemajuan itu terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Nah, menurut Kuznets ini dapat dikemukakan menjadi beberapa karakteristik atau ciri proses pertumbuhan. Salah satunya ini tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk juga tinggi. Ya, berikut sekian presentasi dari saya, Syifa Trianggraini. Kurang lebih mohon maaf.